Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Shalom saudaraku. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Pada masa itu, pembuatan roti dilakukan dengan mencampur sepotong adonan yang lama ke dalam sejumlah tepung yang baru. Apabila adonan lama yang dipergunakan telah rusak, maka seluruh adonan akan menjadi rusak. Salah satu penyebab keberhasilan seorang pembuat roti pada masa itu adalah mengetahui apakah adonan yang sudah lama itu masih baik atau tidak. Dengan menggunakan perumpamaan ragi ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran orang Farisi pada tingkat tertentu memang sangat membuat orang-orang tertipu. Karena itu, para muridnya harus selalu waspada agar jangan terjebak oleh tipu daya dan semangat kaum Farisi yang menggiring orang-orang kepada kesesatan. Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya agar mereka berjaga-jaga dan berwaspada supaya mereka berhati-hati dan tidak terpengaruh apalagi mengambil bagian dalam ragi orang Farisi, agar mereka tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Farisi yang sombong, munafik, dan tidak percaya kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 23 ayat 2-7, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana keadaan rohani orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dengan kata lain, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sombong secara rohani dan munafik. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, lebih benar dari orang lain karena mereka telah merasa menjalankan perintah Tuhan dibandingkan semua orang, sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Orang-orang Farisi selalu berada di dekat Tuhan Yesus bukan karena mereka percaya. Mereka melihat banyak tanda mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepada tanda-tanda dan mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan keberadaan mereka di dekat Tuhan Yesus adalah untuk mencobai dan menjebak Tuhan Yesus. Dan yang lebih parah adalah mereka menjadi penghalang bagi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi, dan di dalam Matius 23 ada 8 kata celaka yang ditujukan kepada orang-orang Farisi. Sungguh suatu kehidupan yang sangat menyedihkan karena merasa hidup benar namun tidak dipandang benar oleh Tuhan. Saudara,
Mari kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati, bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kekristenan sejati bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita beribadah, berapa banyak yang telah kita persembahkan, berapa lama kita berdoa, berapa kali dalam seminggu kita berpuasa, atau berapa lama kita melayani Tuhan. Kekristenan sejati berbicara mengenai perubahan hidup yang total, yang seutuhnya dalam kehidupan seseorang, yang membuat cara pandang dan cara berpikirnya berubah total. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segalanya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dari seluruh kehidupannya. Orang-orang Kristen yang demikian tidak akan pernah kecewa dalam menjalani kehidupannya. Dia akan tetap beribadah, dia tetap akan mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan apa yang dia miliki, sekalipun Tuhan tidak memberikan semua yang dia minta kepadanya. Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Dia akan menyatakan kasihnya kepada sesama, serta membawa kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan ketulusan hati kami, sehingga apapun yang terjadi, kami akan melakukan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami. Bawa kami terus berjalan bersamamu, biar Engkau yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kami, Engkau yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami semua, biar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Bahkan kami juga dapat menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami, kepada sesama kami. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat menjalani kehidupan Kristen yang murni, tulus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.